Shalom everyone, it is good to see you again in God's presence. I would like to remind everyone that our Connect group is still conducted via online, and I will advise everyone to stay connected to the Connect group. For more information regarding our Connect group, you can find out on the screen here. And now it is the time for us to give our offering. You can do so by scanning the QR code on the screen here. Let us pray for our offering. Father God, we thank you for all the blessing that you have given to us, for everything you have done for us. Now we would like to give our offering. Let it please you, and we give our offering with our full heart. In Jesus' name we pray. Amen. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Welcome home jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan Allah kita. Come on! Terbaik dalamku, tinggal di dalammu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku, dahsyat kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yang terbaik dalamku, tinggal di dalammu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa Tuhan, Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku, dahsyat kuat penuh kuasa,
bersama-sama. Haleluya. Kami percaya, percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Oh, oh. Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Haleluya. Sorak-sorai yang lebih dahsyat buat Tuhan kita. Come on. Setiap musim kehidupan, Tuhan Kau hadir, Kau pegang kendali. Come on. Kuat firman-Mu meneguhkan, Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Setiap musim kehidupan, Tuhan Kau hadir, Kau pegang kendali. Oh, meneguhkan, Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Bersama-sama angkat tanganmu, katakan. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, mulia tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Haleluya. perlu aku kuatir.
kan menyertai. Kuatkan dan ku teguhkan hati, Tuhan pegang kendali. Oh, Kau Tuhan pegang kendali. Hey! Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, mulia nama-Mu berkuasa, berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Oh, ketika ku khawatir, kalau di hatiku ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Oh, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Mari nyanyikan dengan segenap hati kita. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, oh, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Ketika khawatir, ketika ku khawatir, oh, kalau di hatiku ku datang padamu, oh Yesus, nyatakan doa dan ucapan syukur. Oh, damai sejahtera
patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia. Amin. Semua yang manis. Ini kerinduan kami Tuhan. Semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, mari menyembah Dia. Untuk kami Tuhan semakin serupa denganmu, mengerti jalan-jalanmu. Kiramaya sha-n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 a. Kami mau hidup seturut firman-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Meriahkan hati kita menyembah Dia. Mari seluruh jemaat angkatlah hati kita menyembah Dia. Dimanapun Anda berada, arahkan hatimu ke Tuhan. Arahkan hatimu ke Tuhan. Biar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Biar hidup kami berkenan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Kiramaya na-na-na-na-na-na-na-na-na. Kiramaya na-na-na-na-na-na-na-na-na. Shakana-mana-mana-mana-mana-maya sa. Kiramana-na-na-na-na-na. Kiramaka-na-mana-mana-maya sa. Kiramaka-na-mana-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 na. Baharui hati kami, baharui pikiran kami, baharui kami Tuhan. Baharui kami dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu. Kiramana-mana-maya sa. Kami persembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu, melakukan kehendak-Mu, berjalan bersama-Mu. Haleluya. Baharui kami Tuhan, baharui hati kami, pikiran kami Tuhan. Biar berkenan, angkat hatimu, angkat tanganmu. Dialah yang baik, Dia datang memelukmu, Dia datang memulihkanmu. Oh, oh, kasih-Nya mengalir, kasih-Nya mengalir, kasih-Nya mengalir. Semua yang benar, semua yang adil, semua yang kudus. Oh, haleluya. Saya ajak semuanya angkat kedua tangan kita, naikkan pujian ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Oh, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua
Itu kupikirkan semua itu. Kupikirkan semua itu. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Bukan karena melihat, namun karena iman kepadamu, Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja. Gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beri kepadamu, Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong,
Salam sejahtera kepada umat Tuhan semuanya. Nama saya Pastor Amos Jayaratnam dari Tabernacle of Holiness Ministry. Saya mengundang Anda hari ini, semua daripada Anda yang berkumpul di tempat ini, online. Mari kita buka dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kami bisa datang sebagai jemaat di hadapan-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap saudara, gembala, pastor, dan semua yang ada di rumah masing-masing untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa memberikan kebenaran, kebebasan, transformasi. Kami bawa waktu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini saya akan memberikan pelajaran tentang pengertian 10 darah. Tuhan Yesus memberikan banyak perumpamaan, dan semua perumpamaan ini semuanya menceritakan bagaimana tentang firman Tuhan, kerajaan Tuhan. Dan kami juga saat ini mau belajar tentang perumpamaan tentang 10 darah dan apa artinya. Saya mau membacakan firman Tuhan kepada Anda. Mari kita buka di buku Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Seperti berikut. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti kita cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab tidak kamu tahu akan hari maupun yang saatnya." Ini adalah firman Tuhan yang luar biasa dari Tuhan Yesus, menyatakan bahwa bagaimana kita berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam hari-hari yang terakhir. Melalui COVID, kami tahu bahwa kita berada di hari-hari terakhir. Semua dunia ini terkena imbasnya, dan semua doa dipanjatkan. Dan hari-hari terakhir, hujan akhir hanya akan datang melalui dari kehidupan kita yang kudus, kehidupan yang suci, dan revival, kebangkitan rohani itu akan terjadi pada saat masa-masa seperti ini. Jadi dari semua permasalahan, hal-hal yang terjadi, kita bisa bertanya, orang-orang bertanya, dan dia menjawab, kenapa Tuhan tidak bergerak seperti apa yang dikatakan di Wahyu 8 ayat 3-5, dikatakan bahwa ada seorang malaikat yang berdiri dan ada sebuah pendupaan emas, dan kepadanya diberikan kepadanya banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa orang kudus. Dan maka naiklah asap kemenyan itu masuk ke dalam kedupaan itu. Dan pada saat itulah, karena doa-doa tersebut memenuhi pendupaan emas tersebut. Jadi itu memenuhi pendupaan emas tersebut. Maka dari itu, malaikat itu akan mengambil pendupaan itu, mengisi dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Dan saya percaya di hari-hari terakhir ini, Tuhan sedang meminta dan mengajak banyak semua dari kita untuk berdoa.
Karena kitab Amos mengatakan akan ada fenomenal tuaian besar-besaran di hari-hari terakhir. Dan kitab Matius mengatakan bahwa gospel firman Tuhan ini akan diberitakan ke seluruh dunia untuk semua saksi Tuhan, dan saat itu penghakiman akan tiba. Jadi akan ada sangat fenomenal situasi ini di mana Tuhan akan di saat-saat ini, di masa-masa COVID ini, Tuhan akan mengadakan penuaian yang fenomenal. Dan pada saat pemerintah mengatakan bahwa tetap di rumah saja, maka harus tetap di rumah saja. Di rumah saja bersama Yesus. Dan ada orang-orang berkatakan, oh setiap hari Minggu saya datang ke gereja, saya merasa diberkati, tapi satu minggu saya hilang. Tapi hari-hari awal di gereja tidak seperti itu. Setiap hari mereka mendapatkan firman Tuhan, kasih Tuhan, dan di setiap harinya, dan orang-orang itu ditambahkan pada saat itu. Dan gereja harus tahu tentang itu. Pada saat 2-3 orang berkumpul, maka di hari-hari terakhir akan ada banyak sekali tekanan-tekanan kepada orang-orang yang mengenal firman Tuhan. Jadi semua orang itu harus menjadi murid Tuhan Yesus, dan tugas kita adalah untuk memberitakan firman Tuhan dan menjadikan mereka murid dan mementorkan mereka, dan kita bisa memberikan kasih sayang kepada mereka sehingga mereka bisa bertumbuh, dan bukan hanya keajaiban yang akan terjadi. Jadi apa artinya ini pada saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa di 10 darah ini? Jadi konteksnya adalah di pernikahan orang Israel itu biasanya sebuah pernikahan itu bisa berlangsung selama 7 hari. Dan ada prosesi di mana seorang mempelai laki-laki itu akan kembali ke rumah untuk menjemput mempelai wanita. Dan di dalam prosesi penjemputan mempelai wanita tersebut akan ada orang-orang yang menunggu membawa lentera dan menunggu datangnya mempelai pria untuk menjemput mempelai wanita. Dan Yesus mengatakan bahwa Yesus Allah sebagai sang mempelai pria, dan kita gerejanya adalah mempelai wanitanya. Tapi 10 darah ini mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang lahir baru di kehidupan spiritual mereka. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa 50% dari umat Tuhan itu akan siap untuk kedatangan mempelai pria, kedatangan Yesus, tapi 50% tidak siap. Jadi kita harus selalu berjaga-jaga. Kalau Tuhan Yesus datang pada malam ini, apakah Anda sedia? Jadi pada saat itu terjadi, akan ada seorang yang memberikan signal kepada Anda untuk kedatangan mempelai itu. Dan di saat si pemberi signal itu memberikan signal bahwa oke, sudah datang mempelainya, mari mempersiapkan lampu-lampumu. Dan di sana ada 10 orang anak darah, ada dikatakan bahwa 5 orang yang pandai dan 5 orang yang bodoh. Dan mereka dikatakan pandai karena mereka mempersiapkan buli-buli minyak yang berlebih, karena perjalanannya itu akan sangat panjang untuk mereka bisa sampai ke tempat pernikahan tersebut. Dan dikatakan di firman Tuhan bahwa 5 darah yang bodoh ini juga membawa minyak, tetapi mereka tidak membawa minyak yang berlebih, sehingga minyaknya tidak cukup. Dan pada saat dikatakan juga bahwa pintu itu telah tertutup, dan pada saat pintu itu tertutup ada orang yang mengatakan bahwa sang punya rumah mengatakan bahwa dia tidak mengenal mereka sama sekali, dan bahkan disuruh pergi. Dan intinya adalah firman Tuhan mengingatkan gereja untuk selalu siap sedia. Dan di firman Tuhan mengatakan bahwa sang mempelai pria itu ternyata terlambat. Dan dapat diartikan bahwa kedatangan Tuhan itu mungkin akan terlambat karena banyak jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Jadi firman Tuhan itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Gereja-gereja awal itu tidak mempunyai perjanjian baru, dan mereka tidak mengerti akan kasih Tuhan, tapi mereka mengerti akan doktrin-doktrin dari rasul. Tapi pada saat itu kenyataannya adalah Yesus itu berdiri bersama-sama dengan mereka. Pada saat Allah berbicara, Yesus pun berbicara, sehingga mereka bisa mendengarkan dan mereka bisa mengerti secara langsung apa yang terjadi. Dan pada saat Yesus kembali ke surga, Yesus pun memberitahukan kepada murid-murid bahwa aku akan memberikan sebuah individu yang akan bersama-sama denganmu. Dan itu adalah Holy Spirit, Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan memberikan kamu kekuatan. Dia akan memberikan kamu support di dalam kehidupan kamu.
Dan pada saat itu murid-murid pun sangat bersuka cita karena akan berita itu. Mereka bisa berbicara dengan Roh Kudus, mereka bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Dan mereka pun akan mempelajarinya. Mereka tinggal di upper room mungkin selama 100 hari penuh dan mereka mempelajari, berdialog dengan Roh Kudus. Karena mereka bersuka cita bahwa ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan mereka, mengajari mereka, menopang mereka. Dan setiap hari, di setiap weekend, setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu, mereka berkumpul dan mereka mengajar, mereka sama-sama belajar, mereka saling menguatkan, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka melakukan healing, kesembuhan rohani, dan di sana terjadi di hari-hari tersebut. Dan pada saat hari Seninnya sampai ke hari Jumatnya, mereka pun kembali bekerja. Di tempat-tempat kerja Anda, pada saat orang yang menjadi dokter, dia akan melakukan ibadah di rumah sakitnya. Orang-orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dia akan melakukan ibadah di sana. Dan ada setiap harinya itu ada mukjizat yang terjadi setiap harinya. Dan masa telah berganti dan ada tentara Romawi yang memberikan doktrin-doktrin yang mengubah itu semua dan menjadikan bahwa ibadah itu menjadi ibadah sebuah building, sebuah tempat, bukan kepada masing-masing dari individu. Tidak seperti saat ini di mana gereja cuma terjadi di ruangan atau di hotel, tetapi dulu itu semua terjadi di mana-mana, di rumah-rumah. 5 atau 6 orang berkumpul, ada terjadi mukjizat, ada keselamatan di sana. Jadi ini yang mau dikatakan firman Tuhan kepada kita, setiap daripada kita, bahwa 10 darah ini mengatakan sebenarnya adalah orang-orang yang sudah mengenal firman Tuhan dan tahu akan kedatangan Tuhan. Tetapi 5 darah ini mempersiapkan, sedangkan 5 darah yang lain tidak mempersiapkan. Dari dulu saya hanya ingin menyembah Tuhan dan hanya mempelajari Dia. Tapi seringkali orang-orang itu sibuk dengan keluarganya masing-masing, dengan pekerjaannya masing-masing. Sama seperti halnya pada saat perumpamaan talenta, di mana Tuhan memberikan talenta, tetapi juga di sana ada dikuburkan bersama-sama dengan rencana masa depan, keluarga, apapun juga. Dan apa yang saya lakukan adalah Tuhan tahu semua masa depan saya, anak-anak saya, kemana mereka akan sekolah. Tapi yang saya perlu lakukan adalah saya harus menggali itu, sehingga saya bisa melihat apa yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan saya. Waktu saya menjadi seorang polisi, saya tidak menjadi polisi yang korupsi. Karena apa? Karena saya tahu bahwa saya itu dijaga oleh firman Tuhan. Dan saya itu adalah kepunyaan miliknya Tuhan. Saya tidak mau kompromi karena saya punya Tuhan. Saya tidak mau berbohong. Saya tanda tangan karena saya tanda tangan bersama Tuhan. Dan saya menjadi darah-darah yang pintar, pandai, karena saya tidak mau kompromi. Jadi kalau orang-orang lain tidak mau memberikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, kamu harus tanya kenapa mereka tidak memberitakan firman Tuhan. Karena ada masalah di sana. Tapi dikatakan firman Tuhan bahwa 5 darah yang bodoh ini pergi membeli dan kembali. Berarti mereka pun memberikan effort untuk membeli. Tapi pintunya toh tertutup. Dan di Wahyu berkatakan bahwa berbahagialah kepada setiap orang yang diundang di pernikahan anak domba. Jadi apa yang bisa kita artikan dari darah-darah yang bodoh ini? Arti dari darah-darah yang bodoh ini adalah orang-orang yang tidak mengindahkan atau tidak menilai tinggi sebuah undangan yang diberikan kepada orang tersebut untuk hadir di pernikahan anak domba. Kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita dan kehidupan yang ditransformasi, diubahkan. Sama seperti perumpamaan talenta tersebut. Pada saat Tuhan memberikan talenta, kita tidak bertanya kepada Tuhan, kenapa aku diberikan? Kenapa? Seberapa aku diberikan? Tapi apa yang kita lakukan adalah kita kerjakan semampu kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, baik itu kita yang berada di full time ministry, sebagai dokter, ataupun sebagai apapun juga. Kita melakukan semampu kita dengan kemampuan kita untuk Tuhan. Jadi apa yang diartikan dari darah-darah yang bodoh ini adalah orang-orang yang tidak memberikan harga yang tinggi akan panggilan hidup mereka. Bahkan mereka bisa mengatakan, aku tidak dipanggil loh. Tapi
Tuhan itu sudah memanggil kamu dari kegelapan dalam hidup yang terang. Dan kamu harus mengerti itu. Jadi apapun juga, kamu itu telah dipanggil. Dan kamu harus menjawab panggilan itu. Dimanapun kamu berada. Dikatakan di firman Tuhan bahwa mereka juga tidak mempunyai cadangan minyak. Artinya apa? Artinya adalah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupanmu itu hanya temporary, hanya sementara aja. Anda mungkin berkata kepada saya bahwa, saya datang ke gereja setiap minggunya, bahkan saya membayar perpuluhan. Benar, tetapi Anda tidak melakukan mukjizat-mukjizat ini. Anda tidak mendengking setan dalam nama Tuhan Yesus. Anda tidak menyembuhkan orang. Anda tidak berdoa untuk orang tersebut. Dan Anda itu tidak melakukan apa yang ditugaskan kepada Anda. Dan bahkan Anda kompromi di dalam pekerjaan Anda. Bahkan Anda sempat bisa berkata bahwa, berkati saya, berkati bisnis saya. Karena kalau bisnis saya diberkati, saya bisa memberkati gerejamu. Tapi Tuhan berkata bahwa aku tidak perlu berkat-berkatmu. Aku tidak perlu memberkatimu untuk memberkati gereja. Aku bisa langsung memberkati gerejaku. 365 hari di dalam padang gurun dia memberikan mana surga. Inilah Tuhan yang maha kaya. Jadi kita harus mengetahui apa yang menjadi panggilan kita. Ini yang dikatakan darah-darah yang bodoh. Mereka telah menerima firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, tapi mereka menjadi kering, mereka menjadi takut. Dan selalu berkutat kepada permasalahan-permasalahan mereka. Sehingga mereka banyak pertanyaan, kenapa ini terjadi kepadaku? Kenapa anakku menjadi sakit? Kenapa bisnisku menjadi seperti ini? Jadi mereka lebih mengacu kepada diri mereka sendiri. Dan mengatakan bahwa, kalau Anda mau bertanya seperti itu, datanglah kepada Tuhan. Kalau Anda mau mencari itu, datanglah kepada Tuhan. Jadi Anda datang ke Tuhan itu hanya untuk mencari segala sesuatu, hanya untuk mendapatkan doa-doa yang terjawab. Ada agenda-agenda tertentu di mana Anda mencari Tuhan. Padahal Anda harus mencari Tuhan itu dan mengenal Dia. Dan dikatakan bahwa aku bukan seorang prophet, aku bukan seorang nabi, aku tidak bisa mendengar Tuhan. Dan dikatakan bahwa domba-dombanya itu mengenal suara gembalanya. Dan inilah yang dikatakan apa yang menjadi darah-darah yang bodoh. Mereka tinggal di sini tapi mereka tidak akan pergi ke surga. Dan mereka bahkan tidak mengetahui bahwa mereka harus dihakimi apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka selanjutnya. Apa yang menjadi milik Anda harus memberikannya kepada Tuhan. Karena itulah yang dikatakan bahwa Tuhan telah membeli Anda dengan penuh. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita harus membersihkan diri kita seperti apa yang dikatakan Matius, bahwa kita harus mensucikan, menguduskan diri kita itu dari hal-hal yang duniawi. Contohnya seperti pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang korup. Apapun itu kita harus membersihkan diri kita dan menjauhkan diri kita dari pikiran-pikiran tersebut. Jadi bagaimana Tuhan melihat kita? Tuhan itu melihat kita dengan sangat amat kasih. Dia mau menanti Anda. Di dalam Ibrani 10 dikatakan bahwa biarlah kita mendekat kepada Tuhan dengan hati yang benar dan hati kita dibasuh dengan air yang sejati. Dia mengasihi Anda, darahnya membasuh Anda. Dia tidak akan dia akan selalu menunggu Anda. Kalau Anda mendengarkan hari ini dan Anda adalah pendeta dan di dalam pekerjaan Anda, panggilan Anda adalah pekerjaan Anda. Dimanapun itu Anda harus menjadi terang. Tidak boleh korupsi, tidak boleh menutup mata Anda, tidak boleh kompromi. Saya bukan milik saya sendiri, saya adalah milik Yesus. Karena Tuhan itu adalah mengasihi Anda dan Dia menunggu untuk memaafkan Anda. Karena Dia tidak mengingini Anda untuk berdosa. Dia mau memberikan kekuatan kepada kita dan pada saat Anda jatuh, Dia akan di sana untuk maafkan Anda. Kalau Anda mempunyai seorang kasir dan dia selalu mencuri uang, saya percaya Anda tidak akan menempatkan dia menjadi kasir terlalu lama. Karena dia mungkin kelemahannya adalah di uang. Nah, saya memaafkan Anda, tapi saya tidak percayakan kepada Anda. Sama seperti Tuhan juga tahu kelemahan Anda, tapi Dia akan memaafkan Anda, tapi Dia tidak bisa mempercaya Anda. Karena Anda selalu melakukan hal-hal yang salah,
Dan itulah kelemahan Anda. Kalau tidak ada mengerjakan, kamu tidak memberikan, Tuhan tidak bisa memberikan kekuatannya di dalam kehidupan kamu kalau Anda tidak mau berubah. Jadi harus ada komitmen, harus ada perubahan, harus ada sacrifice, pengorbanan. Dan bukan untuk, intinya adalah Anda harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan selalu mendekatkan diri dengan firman Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus berbicara kepada Anda. Dan bisa menjadi sejajar dengan apa yang menjadi rencana Dia di dalam kerajaan Tuhan. Dan kita bukanlah menjadi darah-darah yang bodoh. Dan kita harus mengerti bahwa minyak-minyak itu, apa arti dari minyak-minyak tersebut? Inti dari firman Tuhan itu adalah minyaknya itu tidak bisa dibagikan dan minyaknya itu tidak cukup. Dan seperti yang dikatakan di Ibrani 1 ayat 9, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Karena kebajikan, minyak itu ditambahkan kepadamu. Jadi apa artinya minyak ini? Minyak ini bukanlah urapan. Di sini dikatakan bahwa minyak ini tidak bisa dibagi. Arti dari minyak ini adalah, dalam konteks ini adalah, minyak ini adalah pekerjaan yang dirubahkan menjadi kehidupan dan itu memberikan urapan. Semakin engkau mengerti akan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu semakin mengerti bagaimana itu mendefinisikan hidup Anda. Dan pada saat Anda mendapatkan revelasi dari firman Tuhan itu dan kehidupan Anda berubah dan itu diaplikasikan di dalam kehidupan Anda, saya tidak akan kompromi, saya tidak akan berbohong. Saya akan membantu orang lain. Kalau saya mempunyai uang lebih, saya akan melayani Tuhan untuk donasi dan apapun itu, atau saya memberikan waktu untuk melakukannya untuk Tuhan. Jadi minyak di sini menggambarkan kehidupan di dalam dan bagaimana kehidupan Roh Kudus kita hidup dalam kehidupan kita. Walaupun orang darah-darah bodoh itu mempunyai minyak, tapi kehidupan itu hanya temporari. Perbuatan-perbuatan itu hanya temporari karena Roh Kudus itu tidak bekerja, diberikan leluasa untuk bekerja di dalam kehidupan mereka. Saya mempunyai hadiah Holy Spirit, Roh Kudus, tapi saya tidak mau memberikan seluruhnya keleluasaan kepada Roh Kudus untuk bekerja. Jadi saat pada saya mendapatkan hadiah buah-buah roh tersebut, harus bisa melakukan apa yang buah-buah roh tersebut ada di dalam kehidupan saya, sehingga saya bisa menang, sehingga saya mendapatkan kekuatan. Sama seperti saat Petrus mengatakan di Markus 17:18-19 dikatakan bahwa ini adalah tanda-tanda orang yang percaya. Apakah Anda benar-benar orang yang percaya? Anda harus lebih bisa untuk mengaktifasi pekerjaan dari Tuhan. Dan Anda harus bisa berani dan bisa untuk mendoakan orang-orang yang sakit, menengking setan-setan. Jadi intinya adalah darah yang bodoh ini tidak mempunyai minyak yang cukup, sehingga mereka mempunyai komitmen yang sangat amat kurang. Jadi tapi kenapa tidak boleh dibagikan? Kenapa tidak boleh di-share minyak tersebut? Karena minyak tersebut itu bukanlah yang harus bisa dibagikan, karena itu terjadi dalam kehidupan Anda. Karena minyak-minyak ini tidak bisa dibagikan. Minyak ini fungsinya untuk menerangkan kehidupan yang gelap. Jadi hanya minyak-minyak tersebut yang bisa menerangkan kehidupan yang dalam gelap tersebut, dan itu tidak bisa dibagikan. Ini adalah perubahan di dalam hidup Anda yang bisa membuat ini terjadi. Bagaimana seorang bisa membagikan ketaatan atau memberi, prinsip-prinsip memberi? Kalau Anda memberi, kamu pun juga harus memberi. Bagaimana kamu membagikan itu? Atau bagaimana kamu bisa membagikan kedamaian di hati dengan orang lain? Itu tidak bisa dibeli, itu tidak bisa dibagikan. Anda harus mengalaminya. Bagaimana Anda bisa membagikan perubahan hidup Anda? Anda hanya bisa membagikan dengan kata-kata, tapi tidak bisa membagikan secara pengalaman.
Kamu harus bisa mengalami itu sendiri. Dan bahkan Anda harus bisa mengalami, bahkan mungkin malam ini kalau Tuhan bertanya apakah Anda siap, apakah Anda menjadi darah yang bodoh, apakah Anda mempunyai minyak yang cukup, atau apakah Anda mengikuti firman Tuhan. Tunggu saja, apalagi pada saat masa-masa COVID ini. Dalam 1 bulan saya melayani 4 negara. Saya melayani mereka, saya mendidik mereka, saya melatih mereka. Inilah yang saya lakukan. Tapi tiba-tiba saya nggak bisa terbang. Jadi saya merasa, tidak ada pelayanan ya, tidak ada uang ya. Tidaklah, benar. Tuhan ada di dalam hidupku. Saya tetap mensupport anak saya yang akan menjadi dokter. 175.000, bagaimana? Saya tidak pernah mendapatkan dari gereja karena gereja tidak pernah memanggil saya. Tuhan yang memanggil saya. Jadi Tuhan yang sama yang memberikan mana setiap harinya, setiap hari ada di dalam hidupku. Jadi bagaimana Anda hidup? Ya udah. Sekarang mungkin ada beberapa gereja yang memberikan persembahan kasih. Tapi apapun itu, diberikan atau tidak, hidup saya itu milik Tuhan. Saya itu sudah dilahir baru. Saya mempunyai Tuhan dan Roh Kudus dalam kehidupanku. Saya berjalan, saya mendengarkan Dia. Bahkan saya bisa mendengarkan Tuhan selama 2-3 jam. Dan saya merasa tidak perlu jadi nabi. Pada saat saya menjadi polisi saya sudah berdoa, berpuasa. Saya mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mau mendengarkan suara Tuhan. Setelah pekerjaan polisi, ada 3 jam saya berdoa. Setelah itu saya makan. Saya berpuasa selama setahun. Kenapa? Karena saya seorang Kristen. Karena Tuhan bilang bahwa gembala saya menggembalakan. Saya belajar teologi. Saya bisa mendengarkan. Saya harus balance, saya harus seimbang. Banyak orang mengatakan kita harus ada sistem, ada struktur, apapun itu. Walaupun saya tidak bisa memikirkan, tidak tahu mendengarkan, saya tidak mendengarkan apa yang Tuhan. Pada saat saya bersekolah, orang tua Anda selalu mengatakan bahwa belajar. Anda tidak perlu mendengarkan Tuhan untuk belajar, karena Anda tidak bisa mendengarkan. Tapi Anda harus bisa mendengarkan suara Tuhan, apalagi di masa-masa ini. Dan setiap daripada kita, Tuhan tidak akan berbalik seperti yang dahulu. Tuhan akan lebih maju ke depan. Dia akan maju ke depan. Dan setiap akan melihat kepada Anda, setiap daripada Anda. Dari mega church, ataupun gereja kecil atau gereja besar, yang tidak ada pendidikan sama sekali pun, Tuhan pun tetap akan memberikan tuaian besar-besaran. Karena itu terjadi di dalam setiap individu personal mereka. Jadi kita harus tahu bagaimana kita bisa men-sharekan, bisa membagikan karakter atau attitude kita. Tidak bisa. Dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan kita diubahkan dengan firman Tuhan. Sehingga pada saat itu kita bisa mengubahkan komunitas kita. Dan di saat itu kita mempunyai kingdom mindset. Kita punya pemikiran akan kerajaan Allah. Apapun itu yang kita lakukan, kerajaan Allah selalu ada di sana. Baik itu kepada anak-anak, baik itu kepada tetangga, seluruh keluarga kita. Jadi apa konklusinya? Matius pasal 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi apa yang dikatakan Yesus? Kalau Anda mencoba untuk menyelamatkan nyawa, Anda akan kehilangan. Tapi kalau Anda kehilangan nyawanya karena aku, Tuhan, ia akan memperolehnya. Maka sangat amat simpel. Kalau Anda mencoba untuk menyelamatkan diri Anda sendiri, saya menyelamatkan diri saya dengan segala macam. Saya nggak peduli orang lain bagaimana, apakah orang lain hidup atau tidak. Tapi Anda tidak pernah memikirkan untuk melayani Tuhan Yesus, melayani pekerjaannya. Kenapa Tuhan
menciptakan saya. Dan saya tidak pernah meletakkan itu di dalam prioritas kita. Anda adalah Kristen yang baik, tetapi Anda meletakkan talenta-talenta Tuhan karuniakan itu di bawah tanah. Anda memberikan, memakai degree-degree dari pendidikan Anda, seorang insinyur, apapun itu. Tetapi apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan telah rencanakan dalam kehidupan Anda, tidak pernah lakukan itu. Bagaimana Tuhan Yesus bisa mendengarkan seorang yang tidak mau mendengarkan kehidupannya, tidak mau mendengarkan Tuhan sendiri, hanya mau meminta kepada Tuhan, tapi tidak mau mendengarkan apa yang menjadi keinginan Tuhan dan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Siapapun yang mau menyelamatkan dirinya, dia akan kehilangannya. Anda harus mempersiapkan prioritas Anda. Kalau Anda mempersiapkan, prioritaskan Tuhan, kehidupannya, panggilannya, dan mencari apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan Anda, dalam gereja Anda, maka Anda akan menyelamatkan 5 orang jiwa setidak-tidaknya. Anda akan diberikan setiap training, edukasi, apapun itu. Anda harus mau dan haus dan lapar akan itu untuk memuridkan orang-orang di luar sana. Dan Anda akan menjadi pemimpin yang lebih hebat. Anda tetap menjadi seorang ayah, Anda tetap menjadi seorang dokter, Anda tetap menjadi seorang papa. Kita semua juga bekerja, tapi mereka toh juga mempunyai impact di dalam gereja. Kalau Anda menyelamatkan diri Anda sendiri, maka Anda akan kehilangannya. Tapi kalau Anda memberikan diri Anda untuk Tuhan Yesus, maka Anda mendapatkan segalanya. Pada saat ini Anda mungkin bertanya-tanya, kalau hari ini saya mati, kalau hari ini Tuhan Yesus datang, apa yang akan terjadi? Bilang kepada beberapa teman-teman saya bahwa walaupun itu trip yang tertunda atau trip yang dipospon, tapi itu tetap trip, itu tetap perjalanan. Perjalanan itu telah terjadi dan akan terjadi. Yang penting Anda jangan terjatuh. Dan pada saat Anda mendengar bahwa kedatangan Tuhan telah datang hari ini, maka yang terjadi selanjutnya adalah penghakiman. Jadi, apa Anda mempunyai minyak yang cukup? Minyak itu juga mengatakan bahwa kehidupan doa. Apakah Anda mempunyai kehidupan doa yang cukup? Apakah Anda bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi talenta, apa yang menjadi panggilan? Apakah Anda berdoa untuk orang-orang di luar sana? Apakah Anda sebagai pemuji Tuhan memuji Tuhan di dalam kehidupan Anda? Apakah Anda di sana membantu orang-orang di sana kalau Anda mempunyai kelebihan dana? Apakah Anda membantu orang-orang di luar sana? Kalau Anda tidak mempunyai apa-apa, ya sudah, tapi apa yang bisa Anda lakukan untuk orang-orang di sebelah Anda? Jadi minyak tersebut mengatakan bahwa kita harus tahu bahwa minyak itu harus ada di dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalkan Tuhan hadir dan datang kedua kalinya saat malam ini, masa yang saya mau berkata kepada Anda. Di 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan mau membangkitkan pemenang-pemenang, orang-orang yang menang untuk tuaian yang besar-besaran. Dia mempersiapkan gereja-gereja. Dan hari-hari ini Tuhan menggerakkan gereja-gereja, menggerakkan semua orang menjadi katalisnya. Dan pada saat suatu waktunya, biarkan kita bisa berjalan menuju kepada panggilan tersebut. Di dalam COVID, bukannya Tuhan tidak aktif, tapi aktif juga. Saya pun aktif di sini. Anak-anak saya, cucu-cucu saya, kita semua aktif. Saya mencintai Tuhan, dan Dia itu adalah cinta sejati saya. Apa saja, kapan saja, pokoknya saya tetap akan mengarah kepada Tuhan tanpa syarat. Saya akan menjadi pemenang, saya akan menjadi pemenang, dan saya akan bisa melalui COVID-19 ini. Apapun ekonomi yang bergejolak, mari kita berdoa. Tuhan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita, berdoa, berkata-kata di dalam kehidupanku. Apa saya menimbun talenta saya?
Apakah saya hanya mengerjakan apa yang menjadi pendidikan saya, tapi saya tidak mengindahkan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan saya? Kita memerlukan ini. Ya, kita harus belajar. Tapi di saat yang sama, kita juga harus mendengarkan seperti seorang Samuel. Dalam waktu 3 tahun, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa mendengarkan suara dari seorang ayah. Jadi kita harus bisa mendengarkan suara Tuhan kita. Apakah Anda jatuh cinta kepada Tuhan Yesus? Kalau Anda melupakan cinta pertama Anda, itu adalah dosa. Anda harus kembali kepada cinta yang mula-mula. Ini adalah waktu kebangkitan yang besar. Saya mau berdoa, khususnya di masa-masa COVID, bahwa gereja-gereja Tuhan akan mendapatkan tuayan yang besar-besaran. Semuanya dari kita adalah gembala-gembala yang Tuhan telah tanamkan, yang telah diberikan wangsit dari Tuhan kepada setiap daripada kita. Jangan melihat profesi mereka, lihat panggilannya. Mungkin mereka seorang Daniel, mungkin mereka seorang nabi, atau mungkin mereka seorang yang bekerja, baik seorang polusi. Jadi hari ini, buat komitmen dengan Tuhan. Kami bawa hati kami bawa komitmen kami. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang sakit atau yang sedang mencari pekerjaan di dalam kehidupan, pekerjaan atau pernikahan mereka. Kami mau berdoa untuk orang-orang mempunyai spiritual breakthrough. Biarlah mereka bisa mendapatkan mukjizat. Dan mereka yang mencari pekerjaan, mereka mendapatkan pekerjaan. Mereka yang tidak bisa bertemu dengan keluarganya, mereka bisa memberikan breakthrough Tuhan. Bisnis yang mungkin sekarang lagi terganggu, jadilah menjadi orang-orang darah-darah yang pintar. Anda harus mengutamakan Tuhan, maka itu semua akan diberikan kepada Anda. Dan engkau bisa mencari Tuhan, engkau bisa mendengar suara Tuhan, engkau bisa melihat adanya kesembuhan, engkau bisa melihat adanya mukjizat di sana. Dan Tuhan akan membuat itu kepada semua jemaat. Ini adalah hari-hari terakhir di mana Tuhan akan mengerahkan semua jemaat, baik itu di workplace, di tempat kerja, dimanapun itu Anda sedang membersihkan toilet, Tuhan bisa memakai Anda. Dimanapun itu, diberikan kuasa. Saya berdoa untuk kesembuhan. Saya berdoa untuk kesembuhan. Saya telah mendengarkan firman Tuhan, kami mau memeditasi Tuhan dengan firman Tuhan. Kami mau menjadi berbuah Tuhan. Berkati gembala kami, berkati Pastor Philip Mantova Tuhan, berkati gereja ini, berkati setiap pelayanan Pastor Yosef Moro dan semua pemimpin mendapatkan urapan yang baru. Dan biarlah Tuhan setiap dari kami Tuhan menerima Tuhan urapan yang baru, musim yang baru, dan ada strategi yang baru untuk mengetahui bagaimana caranya untuk bisa multiplikasi Tuhan. Kau berkati setiap daripada kami Tuhan. Ada grup dinamikku di dalam kehidupan dan dalam setiap gereja. Engkau berikan strategi yang baik, yang menjadi fokus Tuhan akan panggilan-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap gereja ini menjadi katalis di dalam revival. Biarlah Engkau menerima kasih karunia Tuhan dan kasih dari Tuhan dan persekutuan orang-orang kudus menerima berkat ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih semuanya karena telah hadir di ibadah online ini. Dan di dalam pelayanan saya, di dalam panggilan ini, saya percaya bahwa Anda semua adalah seorang pekerja yang baik, dokter yang baik, dan dimanapun Anda berada, bekerja, berjalan di dalam karakter ilahi, dan berkati. Kami percaya bahwa setiap jemaat bisa mendengarkan suara Tuhan. Tuhan memberkati. God bless you. See you next time. Bye. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, buat hadirat-Mu. Kami ada di penghujung dari ibadah kami hari ini.
Kami tahu selesai dari ibadah ini hadirat-Mu akan terus menyertai kemanapun kami pergi. Dan terutama kami terus menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, teruslah berbicara dan ada di dalam hati kami untuk menjadi rema, makanan rohani bagi setiap hidup kami. Dan kami siap menerima berkat yang daripada Allah Bapa, yaitu damai sejahtera sorgawi. Dan kasih di dalam nama Yesus. Dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami. Dan kemanapun kami pergi, langkah kami senantiasa diberkati. Dan apa yang dikerjakan tangan kami pun senantiasa diberikan keberhasilan. Apapun yang kami lakukan, biarkan berkenan kepadamu. Dan semua berkat ini bukan hanya bagi kami, tapi kami percaya akan mengalir kepada anak cucu kami. Karena anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Kami terima semua berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amen. Tuhan memberkati Anda semuanya. God bless you. Everybody clap your hands in the air together, come on!